Halo semua, gue Indra. Di video kali ini gue akan kembali membahas manga Chainsaw Man chapter terbaru, yakni chapter 138. Dan oke, gak perlu banyak basa-basi, langsung saja kita ke pembahasannya. Chapter kali ini berjudul Swordman, dan setelah di chapter kemarin Denji gagal nge-sex dan malah berujung dikeroyok, kali ini cerita tepat melanjutkan dari Denji yang bertatapan dengan teman kencanya. Si cewek yang pada saat ini memegang tongkat bisbol pun berlari ke arah Denji. Namun alih-alih menyerang Denji, si cewek justru melempar tongkatnya ke salah satu pria yang masih sadar yang hendak menembak Denji dari belakang. Dan untungnya pistol pria tersebut hanyalah pistol bohongan. Denji sendiri nampak bingung dengan situasi ini. Denji kemudian bertanya sebenarnya si cewek itu musuh atau bukan. Mengingat ketika Denji diserang, si cewek malah asik bernyanyi sendiri. Yoshida pun tiba-tiba muncul sambil memberitahu identitas si cewek. Cewek tersebut bernama Mifune Fumiko. Dan ternyata memang benar Fumiko ini merupakan rekan Yoshida. Dia seorang pemusnah devil dari Biro Keamanan Publik Divisi Spesial 7. Fumiko sendiri ditugaskan untuk menjaga Denji selama masa sekolahnya. Dan sebenarnya meski Fumiko ini adik kelasnya Denji, dia ternyata sudah berusia 22 tahun. Tua dikit kagak ngaruh. Nah, alasan Fumiko tidak mau membantu Denji saat dikeroyok itu karena dia tidak mau nyanyiannya terganggu. Jelas Denji ngamuk setelah mendengarnya. Namun Yoshida langsung menyela dan bilang kalau alasan Yoshida menugaskan seorang bodyguard untuk Denji itu dikarenakan bakalan ada aja orang yang mengetahui identitas Denji yang kemungkinan besar akan menyerang Denji, seperti kejadian sekarang. Cuman gue sendiri cukup ragu apakah mereka yang mengeroyok Denji mengetahui identitas Denji yang sebenarnya. Justru gue pikir kalau ini tuh cuman akal-akalan Yoshida doang, supaya Denji berpikir untuk tidak jadi Chainsaw Man dan hanya fokus pada kehidupan normalnya saja. Coba, masa Denji out of nowhere tiba-tiba diserang, di tempat tertutup lagi. Jadi ya antara Denji ini dibuntutin atau memang ada yang nyuruh untuk menyerang Denji. Dan bisa jadi orang yang nyuruh itu Yoshida ataupun Femi. Orang lain juga bisa aja sih. Cuman menurut kalian gimana? Itu mah sekedar asumsi gua doang. Bisa jadi mereka beneran tahu identitas Denji sebagai Chainsaw Man. Lanjut, Fumiko pun memuji aksinya Denji yang menurutnya keren. Tapi di sini Denji sadar kalau Fumiko hanya menggodanya karena itu merupakan bagian dari pekerjaannya. Fumiko pun bilang kalau dia beneran tertarik pada Denji. Sebab Denji itu satu-satunya Chainsaw Man yang dikenal banyak orang. Yoshida kemudian menggetok kepala Fumiko dan menegurnya untuk bekerja dengan serius. Yoshida juga bilang kalau Denji tidak perlu bertarung lagi. Sementara itu, POV berpindah menyorot Asa dan juga Yoru yang tengah nonton siaran TV yang menampilkan pemberitaan mengenai mereka. Sepertinya Asa senang dirinya dianggap cantik oleh orang-orang. Yoru juga tampak menikmati ketenaran dan pujian yang datang pada mereka. Asa pun menegaskan kalau mereka melakukan ini bukan untuk pujian, melainkan untuk menyelamatkan Chainsaw Man. Sedangkan Yoru untuk menghabisi Chainsaw Man. Meski begitu, Yoru sendiri menganggap kalau menjadi tenar seperti Chainsaw Man ternyata menjengkelkan. Asa juga merasa khawatir kalau ketenarannya akan mengganggu privasinya. Namun tak lama setelah itu, Asa malah cengar-cengir sendiri melihat pemberitaannya di TV. Bilang aja kalau suka gitu kan jadi populer, lebih amat jadi cewek. Nah, pindah lagi ke Denji. Di sini Denji sedang memerhatikan poster rekrutmen keanggotaan gereja Chainsaw Man yang menampilkan Chainsaw Man bersama Asa. Panel ini tentunya mengingatkan kita pada panel chapter 98 yang menampilkan Yoru yang juga melihat posternya Chainsaw Man. Di samping Denji yang melihat poster, ada siswa berkupluk yang nampak kesal melihat Asa disandingkan dengan Chainsaw Man. Denji pun bingung mengapa akhir-akhir ini ada aja orang asing yang bicara padanya. Si murid kupluk itu pun sedikit terkejut Denji tidak mengetahuinya. Namun itu tidak masalah baginya, karena dia juga tidak mengingat Denji. Murid ini nampaknya tahu Denji adalah Chainsaw Man. Dia kemudian berkata jika orang-orang memanggil Denji Chainsaw Man, maka Denji bisa memanggilnya Swordman. Meski demikian, Denji sendiri masih belum mengetahui siapa si Swordman ini.
Dan ya, chapter kali ini berakhir sampai di sana. Oke, jadi chapter kali ini gimana menurut kalian? Bagi gua sih biasa aja. Seperti biasa, ini masih awal-awal arc baru. Jadi belum ada tuh kejadian yang benar-benar wah. Cuman meski begitu, di sini ada kejutan kecil dari Fujimoto yang pastinya menarik buat kita bahas. Pertama, mungkin kita mulai dulu dengan Denji yang tidak mengetahui si Swordman. Kenapa Denji kagak mengetahui dia? Jawabannya sangat simpel, karena Denji belum pernah bertemu dengan Swordman. Lah bukannya Denji pernah bertarung dengan Swordman ketika invasi Makima? Perlu kalian ingat yang bertarung dengan Makima itu bukanlah Denji, melainkan Pochita. Baik itu pada saat berubah menjadi Black Chainsaw Man maupun Red Chainsaw Man. Ketika jadi Black Chainsaw Man, kita tahulah saat itu Denji lagi di bawah pengaruh Makima, sehingga Pochita lah yang mengambil alih. Lalu di pertarungan kedua melawan Makima, yang bertarung tetaplah Pochita. Pada saat itu Denji nyamar dan baru datang di akhir pertarungan. Sementara si Swordman, posisinya itu udah dikalahin sebelum Denji datang. Jadi ya, secara teknis Denji dan Swordman kagak pernah berpapasan secara langsung. Terlepas dari Denji tahu atau tidak dengan si Swordman, seperti yang kita tahu si Swordman ini merupakan hybrid sama kayak Denji. Ya, untuk kekuatannya kurang lebih mirip-mirip kayak Denji ataupun Katana Man. Mereka ini tipikal petarung jarak dekat yang mengandalkan senjata di kedua lengan mereka. Nah, melihat Swordman mengenakan seragam sekolah, kemungkinan besar dia juga bersekolah di tempat yang sama dengan Denji. Dan pirasat gua, dia bakalan membantu Denji. Karena si Swordman sendiri nampak kesal waktu melihat posternya Chainsaw Man yang disandingkan dengan Asa. Selain itu, seperti yang kita tahu juga, Swordman ini dulunya merupakan divisi spesial 5 dari Biro Keamanan Publik. Apakah mungkin dia masih bagian dari Biro Keamanan? Cukup menarik. Karena kita sendiri belum dijelaskan sebenarnya pada kemana sih para hybrid setelah kejadian Makima dulu. Kemungkinan kalau Swordman ini merupakan bagian dari Biro Keamanan, itu tentu saja bisa terjadi. Namun kata gua mah enggak sih. Lalu kemunculan Swordman ini juga tentunya menguatkan teori kalau Reze dan kawan-kawan hybrid yang lain masih hidup. Cuman untuk sekarang, baik info maupun lokasi mereka masih menjadi sebuah tanda tanya. Akankah mereka terlibat di arc kali ini? Ini sih wajib kita nantikan bersama. Kemudian kalau gua boleh berasumsi, apakah mungkin sebenarnya Swordman ini ternyata salah satu bidaknya Femi? Karena lagi-lagi di arc kali ini belum jelas siapa yang akan menjadi musuhnya. Apalagi tadi diperlihatkan kalau Swordman mengetahui Denji sebagai Chainsaw Man. Masalahnya dari mana dia tahu kalau Denji adalah Chainsaw Man? Karena kan waktu bertarung dengan Chainsaw Man, kondisi Swordman saat itu sedang dalam kendali Makima. Berarti ada yang memberitahu identitas Denji kepada si Swordman. Siapa yang memberitahunya? Jawaban paling logisnya adalah Femi. Tapi kalau Swordman ternyata masih bagian dari Biro Keamanan, mengetahui identitas Denji jadi suatu kewajaran. Kalian sendiri lebih prefer kemana? Swordman ini bidaknya Femi atau bagian dari Biro Keamanan? Atau Swordman ini ada di pihak lain yang akan membantu Denji kembali bisa berubah menjadi Chainsaw Man? Atau jika kita berandai-andai lebih jauh lagi, apakah mungkin si Swordman ini adalah Chainsaw Man palsu? Menarik banget kan? Sebelum menutup video kali ini, tadi si Swordman sempet bilang kalau ada rumor yang mengatakan jika ada luka yang muncul di wajahnya Asa ketika ia bertarung. Jadi ya kayaknya memang benar kalau ketika berganti kesadaran dengan Yoru, bekas luka pada Yoru juga akan timbul di wajahnya Asa. Dan orang lain bisa melihatnya. Cuman kayaknya rumor barusan hanyalah buatan Swordman semata, sebagai isyarat kalau dia juga mengetahui identitasnya Asa dan juga Yoru. Oke, mungkin gitu aja pembahasan kita kali ini. Makasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Sekian gua Indra dan sampai jumpa di video yang selanjutnya. Bye-bye.